satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang strategi memasuki pasar internasional. Untuk materi pertama yaitu strategi memasuki pasar internasional. Dalam memasuki sebuah pasar internasional diperlukan kontrak manajemen. Kontrak manajemen maksudnya adalah perjanjian penyedia manajemen untuk semua atau bidang tertentu oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan lain. Adapun beberapa macam jenis strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah joint venture. Joint venture adalah struktur organisasi yang dua perusahaan bekerja sama dengan tujuan tertentu. Kelebihan dan kekurangannya yaitu adalah memanfaatkan skala ekonomi dan spesialis. Sumber informasi akan semakin lengkap karena adanya perbaikan komunikasi dan networking. Yang kedua adalah license argument, yaitu seperti memberikan izin menggunakan merek. Beberapa keuntungan yaitu dengan memperluas siklus produk perusahaan. Yang selanjutnya ada wholly owned subsidiary, adalah mendirikan perusahaan milik sendiri di luar negeri secara penuh. Selanjutnya adalah subcontracting, yaitu mempermudah suatu negara untuk mengelola sumber daya alam, memaksimalkan kapasitas kerja dengan menekan biaya produksi pada biaya pekerja yang murah. Untuk berikutnya yaitu adalah karakteristik memasuki pasar internasional. Ada beberapa kriteria yang dimaksud, yaitu ukuran pasar dan pertumbuhan pasar. Ukuran pasar sering menjadi faktor utama dalam menentukan strategi pasar. Pasar yang besar memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, cenderung menarik perusahaan untuk menggunakan strategi joint venture atau forget direct investment. Yang kedua ada risiko. Risiko terkait dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis. Semakin tinggi risiko di suatu negara, semakin rendah komitmen perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga adalah peraturan-peraturan pemerintah atau host country yang mengatur mengenai pendirian dan operasional perusahaan asing serta hambatan-hambatan masuk untuk produk luar negeri. Selanjutnya ada lingkungan pesaing. Hal ini mendorong pihak Nestle atau General Mills mendirikan Cereal Partner Worldwide, sebuah perusahaan patungan yang bergerak pada bisnis ready to eat cereal guna mematahkan dominasi Kellogg Company sebagai pemain global pada tahun 90-an. Selanjutnya ada infrastruktur fisik dari sebuah pasar mengacu pada sistem distribusi, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Selanjutnya sasaran perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai aspirasi terbatas akan lebih memilih mengeksplor sebagai strategi masuk. Selanjutnya ada kebutuhan dan pengendalian. Pada umumnya tingkat pengendalian berkait erat dengan tingkat kemampuan sumber daya yang dialokasikannya. Yang kedelapan ada sumber daya internal, aset, dan kapabilitas. Keterbatasan dalam aset, sumber daya, dan kapabilitas internal akan membatasi pilihan strategi masuk yang tersedia bagi perusahaan. Pilihan ada fleksibilitas, permintaan dan perilaku konsumen, serta lingkungan pemasaran di host country yang dinamis menuntut sebuah strategi masuk yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memasuki pasar internasional. Sebelum memasuki pasar internasional, sebuah perusahaan harus melakukan evaluasi diri yang cermat. Faktor-faktor internal seperti tujuan strategis dan kapabilitas perusahaan menjadi penentu utama. Perusahaan perlu mendefinisikan dengan jelas apakah ekspansi internasional bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi risiko, atau mencari sumber daya baru. Kesiapan
Asupan finansial juga krusial. Ekspansi global membutuhkan investasi besar untuk penelitian pasar, pemasaran, dan logistik. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan bahasa asing adalah aset tak ternilai. Terakhir, pokok atau jasa yang ditawarkan harus memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, baik dari segi kualitas, inovasi, atau harga, agar bisa bersaing di pasar global yang ketat. Tanpa fondasi internal yang kokoh, risiko kegagalan akan sangat tinggi, bahkan sebelum perusahaan melangkah ke luar negeri. Keputusan untuk memasuki pasar luar negeri juga sangat mempengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di negara tujuan. Kondisi ekonomi dan politik membangun peranan penting. Stabilitas politik, kebijakan fiskal, dan tingkat kebutuhan ekonomi di suatu negara akan memengaruhi tingkat risiko dan potensi keuntungan. Selain itu, faktor sosial dan budaya menjadi tantangan besar. Perusahaan harus memiliki perbedaan nilai, kebiasaan bahasa, dan etika bisnis untuk menghindari kesalahpahaman. Kesalahan dalam memahami budaya dapat merusak citra merek, menghambat hubungan dengan konsumen dan mitra lokal. Perusahaan harus bersedia mengadaptasi produk strategi pemasaran agar dengan selera preferensi budaya setempat. Aspek penting lainnya adalah analisis mendalam terhadap pasar dan regulasi. Memahami dinamika pasar termasuk struktur pasar, perilaku konsumen, dan tingkat persaingan yang sebesar. Perusahaan harus mengidentifikasi siapa saja pesaing utama, bagaimana konsumen di pasar, dan strategi apa yang mereka gunakan. Hal ini akan membantu perusahaan merumuskan strategi untuk masuk pasar efektif, baik melalui ekspor, lisensi, atau investasi langsung. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi adalah syarat mutlak. Setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang berbeda terkait perdagangan, pajak, standar produk, dan perlindungan konsumen. Mengabaikan resolusi ini mengakibatkan sanksi hukum yang berat, bahkan larangan beroperasi. Oleh karena itu, riset mendalam dalam keputusan dan kepatuhan hukum dan yang ketat menjadi kunci utama untuk menavigasi kompleksitas pasar internasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. Memasuki pasar internasional membutuhkan strategi yang tepat karena setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Strategi yang umum digunakan antara lain joint venture, license agreement, wholly owned subsidiary, subcontracting, dan outsourcing. Globalisasi telah membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas tingkat internasional, namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Setiap negara memiliki karakteristik unik, memulai dari budaya, perilaku konsumen, regulasi, hingga kondisi ekonomi yang perlu dipahami agar strategi pemasaran internasional dapat berhasil. Pemilihan strategi pasar memasuki pasar bangsa, baik melalui ekspor, lisensi, joint venture maupun investasi panjang, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai ukuran dan potensi pertumbuhan pasar, tingkat risiko, peraturan pemerintah, kondisi persaingan, infrastruktur lokal, serta perusahaan, kebutuhan akan pengendalian sumber daya internal, serta fleksibilitas terhadap pasar dan dinamika.